Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ahmad Zainul Arifin. Pada video kali ini, saya akan membahas atau membuat sebuah program antrian atau kue-kue atau QQ, entahlah, antrian. Jadi di sini dalam program yang saya akan buat ini terdapat studi kasusnya dan di dalam studi kasusnya tersebut diminta untuk menginputkan antrian dan setiap terdapat antrian atau konsumen yang masuk dalam antrian maka harus didata namanya dan saat keluar pun sama. Dan inilah tadi kasusnya. Buatlah antrian yang memiliki isi elemen berupa data konsumen. Buatlah program utamanya beserta prosedur dan fungsi yang dibutuhkan. Buat simulasi ketika ada konsumen yang masuk antrian dan ada konsumen yang keluar antrian. Jadi terdapat dua pilihan. Ada yang masuk dan jika penuh maka harus ada yang dikeluarkan. Kalau udah penuh berarti dikeluarkan itu maksudnya bukan nggak diterima antriannya. Jadi maksudnya antrian pertama itu sudah dilayani lah seperti itu. Nah inilah programnya. Nah nggak diketik ulang karena ya begitu banyak. Jadi kalau ngejelasin satu-satu sambil diketik susah, lama bukan susah. Ya di sini oke, langsung saja. Nah, di sini itu headernya, ini void main-nya, ini tipe data dan variabelnya, dan check ini untuk sebagai indeks. Karena dalam penginputan antrian itu menggunakan elemen array. Ini ya elemen array-nya dan variabel array-nya dan elemen array-nya itu 8. Jadi maksimal penginputan antrian itu sampai 8 antrian. Nah, cek ini sebagai indeksnya. Jadi indeks itu sebagai nomor. Jadi nomor antrian pertama ditambah lagi antrian kedua. Ini hapus untuk menghapus antriannya. X ini merupakan sebuah penginputan nomor antrian. V ini berguna untuk apa ya? V ini untuk pengulangan saat saat akan menghapus nih variabel V sebagai pengulangan. I itu juga sama, ini karakter pil ini pilih maksudnya. Jadi kita kan di sini terdapat 3 menu, masukkan data antrian, hapuskan atau keluar dari data antrian, lihat data antrian, dan exit program. Jadi jika terdapat pemilihan menu ini maka menggunakan pil dan bisa menggunakan switch case dan if else. Jadi karakter makanya karakter pil. Jadi kan ini kan D, E, N dan Y. Jadi misalkan kita akan memasukkan data antrian maka menggunakan variabel karakter D untuk memilihnya. Jadi misalkan ingin masukkan data antrian, pencet huruf D dan nilai D itu akan masuk ke karakter variabel karakter pilih karena berupa karakter, jadi makanya tipe data karakter. Dan ini nama itu berguna untuk menginputkan nama dari setiap konsumen yang datang atau antrian pertama namanya siapa gitu. Ya karena di sini menggunakannya do while, jadi penginputannya hanya akan terbaca satu huruf saja. Jadi nggak bisa misalkan nama Arifin atau Zain itu nggak bisa. Itu hanya akan bisa terbaca huruf pertamanya aja. Misalkan A. Nah, jadi gitu. Karena ini menggunakan do while, jadi sekali penginputan kembali lagi, sekali penginputan kembali lagi. Beda dengan for. Nah, seperti itu.
Nah, sini print ketika huruf dari salah satu pilih di atas. Ketikan huruf. Nah, ini merupakan perintah untuk memilih, untuk menginputkan menu mana yang akan dipilih gitu. Di sini itu fill gates. Gates ini merupakan, jadi ketika kita mencet huruf D, maka itu nggak usah di enter lagi, mencet huruf D maka akan terbaca di mana gitu. Ini if D. Nah, di sini kan terdapat 4 menu, jadi if pilihan sama dengan D, ini yang akan dijalankannya sampai bawah ya. Sampai sini else terusnya if pilihan E maka hapus, maka yang sintak menghapusnya yang ini. Dan jika pilihan N untuk melihat antriannya, maka pilihan sama, jika pilihan sama dengan N maka ini akan dijalankan. Dan untuk melakukan while atau perulangannya, di sini terapkan do, buka kurung, dan while. While ini sebagai kondisinya. Jadi jika pil bukan sama dengan Y, jadi jika kita tidak menginputkan huruf Y, maka akan terus diulang. Berarti jika kita menginputkan pencet huruf Y, maka di program ini akan keluar dari perulangan itu, mungkin akan keluar dari program. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan if else-nya. Nah, di sini kan fill sama dengan D, berarti ini if check sama dengan 8. Maksudnya ini jika ceknya itu sudah 8, maka antrian itu penuh. Yang seperti yang saya bilang, cek itu menunjukkan sebagai indeks atau nomor antrian tersebut. Nah, jadi misalkan ceknya udah 8 atau antriannya udah 8, maka yang akan keluar adalah ini, antrian penuh. Nah, jika kondisi ini tidak benar atau tidak sesuai, maka kondisi ini akan jalan. Else itu kebalikan dari ini, jadi cek selagi ceknya itu belum 8, maka ini yang akan dijalankan nih. Jadi saat itu di running-nya. Saya mencetkan D langsung masuk. Nah, jika kan ceknya itu masih 0, berarti antriannya masih kosong gitu ya. Nah, maka akan dijalankan ini, masukkan angka pertama, angka antrian ya maksudnya 1, masukkan nama. Seperti yang saya bilang tadi, ke dalam do while itu hanya bisa menginputkan 1 kali. Beda dengan for, bisa menginputkan sebuah karakter. Kalau do while itu sekali penginputan maka akan diulangi lagi, maka datanya itu akan masuk ke variabel array. Beda dengan for, kalau for mah bisa sekalian langsung semua gitu. Jadi misalkan kondisi perulangan batas akhir 4, maka di situ akan menginputkan 4 kali. Namun kalau di do while ini kita menginputkan sekali-sekali dan hanya bisa menginputkan satu buah huruf saja. Misalkan A namanya. Nah, kan di sini masukkan angka scanf i itu buat integer ya ini. X dan X. Code nama C, nama cek. Kenapa di sini menggunakan cek? Di sini juga data cek sama dengan X. Jadi variabel array data ini itu sama saja mempunyai nilai ini. Kan tadi saya menginputkan 1, berarti data cek itu mempunyai nilai 1 karena sama dengan X. Dan cin nama ini maksud kenapa harus ada ini gitu? Kenapa nggak data cek? Nah, karena di sini penginputan namanya kan tadi A gitu. Jadi cek itu sebagai indeks elemen nanti yang akan di output. Jadi indeks antrian pertama itu mempunyai nama A gitu. Nih, ceknya kan juga akan bertambah gitu. Tadinya 0 tambah-tambah, jika kita masuk lagi maka akan ditambah menjadi 1 gitu. Jadi indeks ke 0 mempunyai antrian nomor 1,
dan nama A gitu. Kita input lagi misalkan D, antrian kedua. Antrian ceknya itu udah berubah menjadi 2 ya. Iya. Udah berubah menjadi 1. Tadinya kan 0 tambah jadi 1. Nah, kita inputkan indeks ke 1 itu antriannya 2, dan untuk indeks antrian kedua mempunyai nama misalkan B gitu. Nah, seperti itu. Dan kita jangan langsung ke hapus dulu ya. Kita inputkan yang banyak aja semua sampai penuh. 3 ya. Nama ABC 4 D 5 E 6 ABC D E F 7 G 8 I A B C D F G H. Nah, misalkan kita pencet D lagi, maka akan keluar antrian penuh. Karena kita sudah menginputkan 8 kali dan cek itu sudah memenuhi. Jadi tadinya 0, saat penginputan pertama menjadi 1, saat penginputan pertama ceknya berubah menjadi 2, saat penginputan ketiga 3 sampai ke 8. Maka jika cek itu sudah 8 gitu, maka jika cek sama dengan 8 berarti jika nilai ceknya itu udah 8, maka yang keluar antrian penuh. Karena di sini juga batas nilai dalam elemen arraynya itu 8. Jadi misalkan kita di sini cek sama dengan 9, nanti nggak akan kebaca. Itu mungkin nilai ke-9 itu akan dibaca sebagai 0 karena di dalam elemen arraynya itu hanya 8 gitu. Nah, kan di sini antrian penuh. Kita langsung ke lihat data antrian, jangan kehapus dulu. Lihat data antrian huruf N. Tadi antrian pertama A, antrian kedua B, antrian ketiga C, 4 D, 5 E, 6 F, 7 G, 8 H. Nah, sama A, B, C, D, F, G, H. Nah, kenapa bisa gini? Kita lihat skripnya. Skripnya, ini. Kan tadi ceknya udah 8. Ceknya udah mempunyai nilai 8 ya. Udah mempunyai nilai 8. Dan untuk outputnya, print maka else ini. Kenapa tidak ini yang dijalankan gitu? Kenapa tidak print tidak ada antrian untuk ditampilkan? Jika tampilan ini yang akan keluar, maka cek itu 0 atau tidak ada antrian. Karena di sini kan sudah terdapat antrian 8 kali, udah terdapat penginputan 8 kali, maka antrinya juga ada 8 orang dan ceknya itu mempunyai nilai 8. Jadi maka kondisi ini tidak akan jalan, maka kondisi yang ini akan jalan. Untuk ini pengoutputannya, jadi for in Z sebagai nilai awal, Z sama dengan 0, Z kurang dari cek, jadi ceknya itu 8, Z itu 0, jadi 0 kurang dari 8. Jadi pengulangannya itu tidak sampai 8, tapi sampai 7. Karena kurang dari 8, bukan kurang sama dengan 8. Ya, seperti itulah. Jadi, karena membacanya dari 0, maka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu udah mempunyai nilai 8. Kalau Z sama dengan 0, Z lebih kecil sama dengan cek, maka itu dihitungnya 9. Karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu terhitung 9 indeks. Dan nilai ke-9 itu mungkin program akan mengisi sendiri atau bisa saja diisi dengan 0.
Nah, jadi indeks pertama yang diinputkan itu tadi 1A. Nah, diulang lagi, Z-nya bertambah menjadi 1 indeks ke 1. Nah, yaitu antrian kedua dan punya nama B itu sampai ke 7, indeks ke 7, yaitu antrian ke-8 dan H. Nah, seperti itu. Untuk penghapusan, ZE yakin ada yang ingin data ini dihapus. Bentar ya. Data dengan nilai 1, maksud dari nilai 1 itu antrian pertama akan terhapus. Jadi antrian pertama sudah dilayani. Tekan enter. Nah, ini kondisi ini yang akan dijalankan. Ini kondisi ini yang akan dijalankan. Yakin ada yang hapus, yang ini else. Kenapa tidak ini? Karena ceknya itu mempunyai nilai 8, bukan 0. Jadi kalau ceknya itu 0 atau antriannya 0, maka logikanya ya nggak ada yang akan dihapus gitu. Maaf, tidak ada antrian untuk dihapus. Dan script hapus sama dengan data dalam kurung 0 ini berguna untuk hapus gitu. Jadi maksudnya itu gini ya. Jadi data ini masih mempunyai nilai 0 gitu. Belum punya apa-apa gitu. Nah, kita untuk mencari nilai ini maka menggunakan for v sama dengan 0, v sama dengan, dan indeks 0 itu terus tambah indeks 0 v kurang dari cek, berarti kurang dari 8 yaitu 7, dan terus akan ditambah v-nya. Data dalam kurung v, berarti v-nya itu 0 sama dengan data v tambah 1. Berarti maksudnya itu data v tambah 1 itu kan v-nya itu mempunyai nilai 1 gitu kan, tadinya 0 ditambah 1 ya 1 gitu. Nah, jadi saat pengulangan pertama, yaitu di sini sudah mempunyai nilai 1. Sudah mempunyai nilai 1 ya. Saat perulangan pertama, for v-nya sama dengan 0, v kurang dari cek, dan v tambah. Jadi saat pengulangan di indeks pertama itu, data ini sudah mempunyai nilai 1, yaitu v tambah 1. Dan ini mah nggak penting ya, data cek kurang ini juga bisa dihapus. Nah, gunanya cek min ini maksudnya itu, jadi saat pengulangan pertama yaitu 1, nah 1 ini akan dikurangi jadi 0. Ini tadi kan punya nilai 1 ya, indeks pertama itu 1, kan perulangannya ini pertama itu 1, dan saat indeks pertama ini akan dihapus dengan sintaks cek dikurangi increment ya, increment pokoknya dikurangi lah. Jadi indeks pertama itu akan dikurangi, atau istilahnya mah dihapus lah, menjadi 0. Cek kurangi 1. Jadi cek pertama dikurangi 1 ya 0, hasilnya 0. Jadi saat melihat data antrian yang sudah diinputkan, itu data pertama itu tidak akan muncul karena sudah dihapus dengan script ini nih, cek min atau cek ini. Dan nilai ini hapus sama dengan data ini kan sudah mempunyai nilai 1. Sudah mempunyai nilai 1 atau antrian pertama akan masuk ke sini, jadi hapus. Jadi nilai ini hapus itu mempunyai nilai 1, dan %i ini tuh hanya untuk menampilkan nilai yang akan dihapus saja gitu, %i. Jadi %i akan terhapus.
Kenapa? Jadi pengen tahu persen I ini nilainya berapa, yaitu menggunakan variabel hapus. Karena hapus sama dengan data, punya nilai sama dengan data elemen arraynya 0, atau bisa dibilang data V lah. Jadi data V kan perolehan pertama itu antrian pertama. Jadi hapus punya nilai pertama gitulah. Pokoknya mah ya seperti itu. Ya misalnya enter, lihat antrian tuh, habis kan, antrian pertama nggak ada, hilang. Nah oke, nah oke lah, sampai di sini dulu. Semoga program yang saya sampaikan atau berikan sharing pada kalian dapat bermanfaat. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat diterima atau dicerna dengan baik atau dipahami lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.